Halo guys, kembali lagi di channel Behold. Kali ini kita akan bahas apa saja yang terjadi di Pokemon Horizon episode 111 dan tentunya juga akan membahas episode selanjutnya. Masih melanjutkan pertarungan episode sebelumnya, di mana Liko dan kawan-kawan bertarung mati-matian melawan Pokemon Six Heroes. Liko dan kawan-kawan sangat dibuat kewalahan karena mereka telah kehilangan Terapagos dalam pertempuran itu. Namun tak disangka-sangka datang seseorang untuk membantu mereka. Tapi sayangnya Spinel masih menyembunyikan rencana jahat lainnya untuk menguasai seluruh dunia. Setelah The Explorer mengaktifkan Super Strong Spear untuk kedua kalinya, Pokemon Six Heroes kembali mengamuk. Pokemon Six Heroes langsung menyerang Terapagos yang merupakan counter alami mereka. Hal ini membuat Liko dan kawan-kawan dalam kesulitan besar. Ketika mereka hampir saja kalah, Amesio akhirnya datang sambil bawa Shiny Sigarde. Namun apapun yang terjadi, Pokemon Six Heroes masih terlalu kuat. Dan kalau sebelumnya Pokemon Six Heroes digambarkan terlalu lemah, di sini mereka ditampilkan sebagai monster yang tidak bisa dikalahkan. Tapi sayangnya Amesio tidak mengubah Shiny Sigarde ke bentuk 50%. Mungkin karena sel yang dia kumpulkan masih belum cukup. Pokemon Six Heroes mengajar mereka tanpa ampun. Sampai-sampai Liko harus pakai Kotba no Jutsu untuk menghadapi mereka. Dan entah bagaimana caranya, itu malah berhasil. Pokemon Six Heroes tumbang sendiri, dan anehnya Super Strong Spear juga tidak bisa diaktifkan. Sebagian besar fans Pokemon ada yang marah besar, karena ini terasa konyol banget. Setelah semua build up besar-besaran itu, pada akhirnya Pokemon Six Heroes kalah gara-gara diceramahi. Ini adalah akhir yang buruk bagi Pokemon Six Heroes. Seperti yang kita ketahui, Liko dan kawan-kawan memang berkembang cukup pesat, dan Pokemon Six Heroes memang diatur untuk kalah melawan mereka. Tapi lagi-lagi eksekusi yang kurang mantap membuat pertarungan ini jadi terasa hambar dan kurang greget. Ada baiknya kalau Pokemon Six Heroes dibiarkan menang dulu di episode kali ini. Jadi nantinya Liko dan kawan-kawan akan kembali lagi membawa Pokemon yang sudah kuat semua, dan akhirnya mereka bertarung untuk yang terakhir kalinya. Untungnya di sini ada Amesio yang menyelamatkan episode ini. Kehadirannya membuat para fans sangat terpesona, karena dia kembali dengan penampilan yang lebih elegan. Amesio juga berbicara dengan ayahnya dengan penuh percaya diri, bekerja sama untuk menghentikan rencana jahat Spinel. Disinilah kita bisa melihat transisi Amesio yang penjahat berubah menjadi hero seutuhnya. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Briar yang bersedia membantu Liko dan kawan-kawan. Episode pun berakhir dengan Liko dan teman-temannya ingin bertemu dengan Briar untuk mempelajari lebih banyak tentang Terapagos. Di sini juga diperlihatkan bahwa Liko dan kawan-kawan harus jadi lebih kuat untuk petualangan mereka selanjutnya. Dan ternyata Briar saat ini berada di Blueberry Academy, yang merupakan DLC dari game Pokemon Scarlet and Violet. Jadi Liko dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke Blueberry Academy, bukan hanya untuk mempelajari Terapagos, tapi juga untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Arc ini terlihat sangat menjanjikan dengan poster visual key art terbarunya yang keren banget. Tentunya kita juga bisa melihat karakter spesial akan tampil dalam arc ini. Sebenarnya para fans sudah lama ingin menyaksikan Blueberry Academy ditampilkan di anime Pokemon, dan akhirnya Pokemon Horizon mewujudkan hal tersebut. Di trailernya kita bisa melihat Liko dan kawan-kawan yang baru saja sampai langsung disambut oleh Cyrano, dan mereka pun menyaksikan berbagai pertarungan yang luar biasa. Di sini Uruto juga mulai tertarik dengan Terastal Pokemon. Apakah nantinya Uruto juga akan belajar menggunakan Terastal Pokemon? Bisa jadi Uruto akan mengikuti jejak Roy, bahkan menguasai Mega Evolution dan Terastal Pokemon sama seperti rivalnya tersebut. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan N yang kembali muncul. Sepertinya Samurott miliknya akan jadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelahnya kita diperlihatkan dengan Leslie, salah satu anggota Elite Four di Blueberry Academy. Dia bertarung menggunakan Plusle dan Minun. Setelahnya Crocalor dan Kilowattrel bertarung melawan Meowscarada, menunjukkan bahwa Liko dan Roy sedang berlatih bersama. Drayton lalu muncul dan memanggil dua Pokemon, yang mengindikasikan bahwa akan ada double battle, mungkin ngelawan Roy. Setelah itu kita melihat poster untuk arc baru ini, yang akan tayang pada 31 Oktober. Setelah arc Mega Evolution selesai ya guys ya, sepertinya Liko dan kawan-kawan harus menghadapi anggota Elite Four Blueberry Academy, semacam ujian untuk membantu mereka menjadi lebih kuat, mirip dengan yang dilakukan di Naranja Academy. Bisa jadi Roy ngelawan Drayton, karena keduanya sama-sama berapi-api, keren, dan sama-sama terobsesi dengan Pokemon naga. Lalu mungkin Liko ngelawan Leslie,
karena mereka terlihat agak mirip dan keduanya sama-sama menyukai Pokemon yang imut. Dan bisa dibilang keduanya punya ikatan kuat dengan keluarga, berjalan mengikuti jejak keluarga mereka. Kemudian Dot melawan Amaris, karena Dot sangat teknologis, sedangkan seluruh gaya Amaris adalah bertingkah seperti robot dan komputer. Dan mungkin Uruto melawan Crispin, karena mereka berdua sama-sama penuh kekacauan. Pertarungan itu pasti akan sangat keren untuk membantu Liko dan kawan-kawan semakin bertambah kuat. Dan siapa tahu mungkin Kiran bisa muncul sebagai kejutan besar, sebagai champion Blueberry League setelah Liko dan kawan-kawan mengalahkan Elite Four. Namun di trailernya hanya menampilkan Drayton dan Lacey saja, belum ada karakter lain. Dalam arc ini sepertinya akan berfokus pada pelatihan Liko dan teman-temannya untuk jadi lebih kuat. Intinya adalah membuat Pokemon yang belum berevolusi bisa berevolusi pada arc ini. Jadi jangan kaget kalau nantinya semua Pokemon mereka berevolusi ke bentuk sempurnanya. Liko dan kawan-kawan harus berkonsentrasi penuh jika ingin mengalahkan The Explorer. Jadi mengevolusikan Pokemon mereka adalah satu-satunya jalan keluarnya. Arc ini sendiri judulnya adalah Rising Again. Judul yang sangat menggambarkan perjuangan Liko dan kawan-kawan. Ini adalah tentang bagaimana mereka bangkit kembali dan jadi lebih kuat daripada sebelumnya, memberikan segalanya untuk menghentikan Spinel dan The Explorer. Akhirnya Liko dan kawan-kawan bangkit lagi seperti nama kelompok mereka, Rising Poltaker. Dan sepertinya Arc Blueberry Academy hanyalah bagian pembukanya saja. Masih ada bagian lain yang lebih menarik. Kita pasti akan mendapatkan cerita di luar Blueberry Academy setelahnya. Dan itu makin ditegaskan dengan poster resmi yang perlihatkan Propriet berdiri mengawasi para pahlawan kita. Banyak orang yang tidak percaya guys ya, Propriet benar-benar akan kembali di arc berikutnya. Ini akan jadi momen klimaks yang epic. Dan aku yakin para penulis akan buatnya dengan cara terbaik. Kita bisa membayangkan hal itu akan terjadi setelah arc Blueberry Academy berakhir. Mungkin setelah para pahlawan kita selesai berlatih, mereka akan kembali untuk melawan Spinel. Dan di saat itulah Propriet muncul untuk membantu mereka. Namun pertanyaannya, apakah dia akan menjadi baik atau justru jahat? Kita semua sempat ragu dengan pesan dari episode 100. Apakah itu benar-benar pesan darinya? Atau hanya pesan yang dipalsukan The Explorer untuk menipu mereka? Tapi sekarang setelah kita tahu bahwa Propriet muncul dalam poster Blueberry Academy, hal itu tetap membuat kita penasaran. Apakah Propriet akan tetap menjadi orang baik atau justru berbalik menjadi jahat? Kenyataannya kita hanya diperlihatkan punggungnya beri sedikit petunjuk bahwa mungkin dia telah kehilangan ingatannya. Atau mungkin dia dipaksa bekerja sama secara diam-diam dengan The Explorer. Namun semuanya sepakat bahwa Propriet adalah karakter kunci yang akan membantu untuk masa depan Pokemon Horizon. Selain itu, apakah Propriet akan kembali dengan Mega Evolution? Saat ini Roy dan Uruto adalah satu-satunya karakter yang memiliki Mega Evolution. Kita akan dibuat penasaran apakah Propriet juga akan kembali dengan Mega Evolution. Mengingat dia sudah lama tidak muncul, mungkin saja selama itu dia juga mempelajari Mega Evolution. Dan dengan betapa pentingnya gimmick ini dalam seri Pokemon Horizon, jangan terkejut kalau dia kembali dengan Mega Charizard X atau Mega Charizard Y. Atau bayangkan saja jika Propriet kembali dengan Mega Evolution baru. Ini membuat para fans semakin bersemangat menantikan arc ini. Sementara itu, Amisio akan menampilkan Shiny Zygarde dalam bentuk sempurnanya. Setelah kita tahu bahwa dia kini memiliki Shiny Zygarde, pasti nantinya anti-hero ini akan meniwarisan kakeknya dan menghentikan Spinel dengan bantuan Pokemon legendari tersebut. Bisa jadi kita akan melihat Shiny Zygarde dalam bentuk sempurnanya, atau bahkan dalam bentuk lain untuk membantu pertempuran. Ini adalah cara yang brilian bagi Amisio untuk meneruskan warisan kakeknya. Apakah dia bisa mengakses bentuk Mega Shiny Zygarde, atau kita hanya akan melihat Shiny Zygarde 100% saja. Itulah yang akan kita ungkap nanti ya guys ya. Setelahnya kita juga bisa melihat Super Strong Spear menjadi item paling berbahaya sejauh ini di anime Pokemon. Dengan kemampuannya menginfeksi Pokemon dan menumbuhkan kristal di tubuh mereka, hal ini membuat penasaran. Apakah item ini akan berkembang jauh lebih buruk lagi? Dengan terungkapnya rencana jahat Spinel, apakah Spinel masih menyimpan sesuatu yang lebih besar yang dapat menyebabkan kehancuran bagi umat manusia dan Pokemon? Apa jadinya kalau Pokemon Six Heroes bermutasi menjadi monster yang lebih mengerikan? Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh Rakurium sangat berbahaya. Atau dari sini Spinel menciptakan senjata yang lebih canggih lagi. Kalau ini beneran terjadi, maka Spinel akan dinobatkan sebagai villain paling sadis dan licik dalam anime Pokemon. Dengan kemampuan manipulasi yang tak terbatas. Dibutuhkan seluruh anggota lengkap Rising Poltaker,
atau mungkin sebagian besar anggota The Explorer yang belot untuk mengalahkan bos besar ini. Dan ada juga teori yang mengatakan bos final akan bergabung dengan Pokemon Six Heroes dan menjadi Pokemon paling jahat sepanjang masa. Nah, kalau yang ngawur ini cuma asal-asalanku aja guys ya, jangan dianggap serius ya guys ya. Sebelum masuk ke Arc Racing Again, kita akan bahas Arc Mega Evolution yang akan tayang pada bulan Oktober. Judulnya adalah Pokemon Horizon Mega Evolution. Ceritanya akan berfokus pada bagaimana Roy dan Uruto pertama kali bertemu di region Kalos. Kita juga akan melihat bagaimana Roy mendapatkan Shiny Lucario, serta bagaimana keduanya berlatih menguasai Mega Evolution dan mendapatkan Mega Ring. Akhirnya ya guys ya, kita akan melihat flashback Roy mendapatkan Shiny Lucario, serta pertumbuhannya menjadi seorang trainer Pokemon yang matang. Dan yang paling mengejutkan, Emma dari Pokemon X dan Y juga akan tampil di arc ini, ditemani dengan Espurr imutnya. Sekarang mari kita bahas trailernya. Frame pertama memperlihatkan Roy saat masih kecil, dan kita bisa melihatnya memakai Mega Ring. Lalu muncul Uruto dengan Mega Ring-nya juga. Adegan berikutnya memperlihatkan Roy yang sedang terbang bersama Kilowattrel ketika mereka tiba di kota Lemiose. Roy dan Uruto kemudian bertemu untuk pertama kalinya. Setelah itu kita diperlihatkan Shiny Lucario yang sedang berlatih di dojo, memancarkan aura yang sangat kuat. Sepertinya Roy mendapatkan Shiny Lucario ini dari sang Master Dojo, mungkin setelah menyelesaikan sebuah misi atau sebuah pertarungan. Roy dan Uruto kemudian terlihat berdebat memperebutkan Shiny Lucario, dan muncullah sang Master Dojo. Dia kemudian memberikan Mega Ring kepada Roy dan Uruto. Dan inilah pertama kalinya kita melihat Emma. Pastinya cerita ini akan sangat seru. Arc ini akan berjalan beriringan dengan game Pokemon Legends ZA, sekaligus menjawab pertanyaan besar yang sudah lama ditunggu para fans, yaitu bagaimana Roy mendapatkan Shiny Lucario, dan bagaimana dia bisa mengakses Mega Evolution. Semuanya akan dirangkum secara jelas dalam 3 episode. Perlu diingat ini terjadi sebelum time skip, makanya Roy masih kecil di sini. Sebelum akhirnya Roy tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa dan handal dalam pertarungan. Tapi yang anehnya Uruto sama sekali tidak mengalami perubahan. Dia masih sama seperti yang dulu. Pokemon Horizon Mega Evolution akan tayang pada 10 Oktober dengan judul Roy Training. Dan episode selanjutnya dengan judul Uruto Strongest yang akan tayang pada 17 Oktober. Lalu episode terakhir akan tayang pada 24 Oktober dengan judul Mega Evolution. Dengan arc baru ini, banyak fans yang bertanya tentang Liko, Dot, serta anggota Racing Voltaker, apakah mereka akan muncul di cerita ini? Jawabannya tidak ya guys ya, karena arc ini khusus untuk membahas cerita Roy dan Uruto saja. Seperti yang kita lihat di cuplikan trailernya, cerita ini memang terjadi sebelum time skip. Dan fokus utamanya adalah bagaimana Roy dan Uruto bertemu serta menguasai Mega Evolution. Jadi kemungkinan tidak ada karakter lain yang akan muncul di sini. Tapi jangan khawatir, mereka tidak hilang kok. Hanya saja tidak akan muncul dalam arc ini. Sekarang mari kita bahas bagaimana Roy dan Uruto bertemu. Awalnya mereka tidak saling mengenal. Tapi setelah bertemu dan dilatih oleh sang Master Dojo, dia bisa melihat bahwa keduanya memang pantas memiliki kekuatan Mega Evolution. Inilah alasan mengapa mereka memiliki hubungan yang akrab namun tetap konyol. Kita juga bisa melihat betapa besar perkembangan mereka setelah time skip selama setahun, terutama bersama Pokemon mereka yang mampu Mega Evolution. Sekarang soal bagaimana Roy mendapatkan Shiny Lucario. Dari cuplikan trailernya, terlihat bahwa Shiny Lucario tersebut memang berasal dari region Kalos. Belum ada konfirmasi resmi bagaimana Roy mendapatkannya, tapi ada teori yang mengatakan bahwa Master Dojo yang memberikannya, atau Roy mendapatkannya setelah menyelesaikan tantangan tertentu. Yang jelas, aura dan ikatan antara mereka sangat kuat, sehingga mereka pasti cepat akrab.